pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Ini berdiri akan sampai 10 kali. Bisa berdiri di akan. Nasibnya tak jelas, ratusan honorer di Pemprov Papua demo minta diangkat jadi pegawai negeri sipil. Angka kriminalitas meningkat, polisi tangkap 20 pelaku kejahatan dalam 1 bulan terakhir. Curah hujan tinggi, 2 kampung di Mimika terendam banjir. Kepegawaiannya diatur berdasarkan kebutuhan. Ratusan honorer Pemda Papua demo menuntut gubernur mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Ini berdiri akan sampai 10 kali. Bisa berdiri COVID-19. Demo yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura itu diterima oleh Wakil Gubernur Papua, Clementinal. Demonstran mengaku ada 1.200 tenaga honor Pemda Papua statusnya tidak jelas. Padahal gubernur sudah berjanji akan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Tidak ada pegawai. Kamu menghancurkan lagi anak-anak di atas negeri. Tahun 2015 itu Gubernur Papua letakkan kehormatannya mengeluarkan SPTCM, surat pernyataan mutlak Gubernur Papua mengangkat kami honorer kedua sisa yang ada di Papua. Itu terindahkan itu, itu terkisah, itu tipu kita. Janji seorang pejabat adalah doa bagi kami anak. Wakil Gubernur Papua Clementinal meminta pendemo membuat surat resmi pada Pemda sehingga aspirasi pendemo dapat ditindaklanjuti. Ini kita urusan internal kalau kita lihat, bisa urusan luar ya, urusan rumah tangga di dalam sendiri. Jadi kita bikin heboh apa juga tidak ada poinnya, karena poinnya kita di dalam yang luar. Sudah diam, saya bicara dulu. Diam. Biar Bapak bicara dulu, diam. Yang kedua, yang perlu kita pahami bersama, nanti kalau bicara begini, banyak kata-kata yang indah dan bagus, tapi kita bisa lupa. Kalau saran saya, Pak Kris dan beberapa teman yang berkompeten dengan hal ini, coba tertulis. Itu lebih baik, sehingga serahkan kami tertulis, nanti saya panggil semua orang yang berhubungan dengan ini, supaya kita tindak lanjuti. Ratusan pegawai honor mengancam jika dalam 1 pekan tidak ada kejelasan nasib mereka, maka mereka akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pejabat. Seluruh penumpang asal Kabupaten Seram Timur Maluku yang berada di kapal Fajar Baru diperiksa kelengkapan dokumennya sebelum masuk ke Kota Sorong. Siapa nama? Udah. Coba lihat di situ nama Royce. Pemeriksaan sengaja dilakukan petugas sebelum kapal sandar di Pelabuhan Sorong. Nanti lain kali. Satu persatu surat jalan dan surat bebas COVID-19 yang dibawa penumpang diperiksa petugas. Petugas menemukan surat jalan palsu yang dibawa sejumlah penumpang agar bisa masuk ke Kota Sorong. Berarti kamu kerjasama untuk memasukkan dokumen ini biar bisa masuk. Lah terus kenapa mereka punya dokumen ini palsu? Polres Kota Sorong yang menerima laporan dari Satgas tentang pemalsuan surat jalan masuk ke Kota Sorong
bergerak cepat dan menangkap seorang pelaku pembuat surat jalan palsu. Sebenarnya kita sangat sesalkan situasi begini karena ini bukan baru satu kali. Tapi kita bersyukur sebab hari ini kita dapat pelaku, salah satu pelaku pemalsuan dokumen izin masuk. Ya. Kami tetap akan menyerahkan itu ke saber pungli karena ini ada kaitan juga dengan pungutan yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, yang sudah melakukan pemalsuan dokumen dan ada bayaran untuk itu. Dan itu kami serahkan ke saber pungli Kota Sorong, Satgas Saber Pungli, untuk langsung memproses saja. Kami tidak mau main-main lagi untuk situasi seperti ini. Karena sudah 5 bulan COVID ini terjadi, kami tertib dengan administrasi, tidak ada pembayaran, tidak ada retribusi atau apapun yang dikenakan untuk setiap surat izin masuk keluar. Tapi ada oknum-oknum di luar sana yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari pemalsuan dokumen ini. Mencegah penyebaran COVID-19, seluruh penumpang yang membawa surat jalan palsu langsung dites cepat COVID-19 oleh petugas kesehatan Pelabuhan Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Meski ada pandemi COVID-19, angka kejahatan di Mimika terus meningkat. Hal ini terbukti dalam 1 bulan terakhir, polisi telah menangkap 20 pelaku kejahatan di Mimika. 20 pelaku kejahatan itu ditangkap dari berbagai kasus, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, narkoba, minuman keras oplosan, dan korupsi dana desa. Polisi menggelar barang bukti serta 20 tersangka di halaman kantor Polres Mimika. Rasional di lapangan terkait dengan upaya penanggulangan kriminalitas dalam kurun waktu 1 bulan ini di Polres Mimika. Di belakang ada 14 tersangka yang kita sudah amankan terkait dengan penyakit masyarakat yang marak dalam waktu 1 bulan ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto menambahkan, kasus korupsi dana desa menjadi perhatian polisi karena seharusnya dana desa digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk dipakai berfoya-foya. Uang ADD-nya sekitar, karena itu termin pertama 100, kurang lebih 115, kemudian sisanya dari hasil usahanya sendiri dari korban. 362 70-an tanah sepeda motor, emas, handphone, dan untuk sehari-hari. Kondisi ekonomi yang belum stabil karena pandemi COVID-19 menjadi penyebab sebagian besar tersangka melakukan aksi kriminal. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Petugas pemutakhiran data pemilih di Merauke mendapat penolakan warga saat melakukan coklit. Diduga warga takut tertular COVID-19, sehingga petugas pemutakhiran data pemilih yang datang untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih ditolak. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke, Teresia Mahuse, meminta warga tidak menolak petugas PPDP karena petugas sudah menerapkan protokol kesehatan dalam bertugas. Setiap tahapan-tahapan kami ya, terutama coklit ini ya, yang mekanismenya memang kita harus turun dari rumah ke rumah ya. Artinya kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tentunya kan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Petugas-petugas kami ini juga dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri, yaitu masker, face shield, kemudian sarung tangan, kemudian ada hand sanitizer juga yang dibawa seperti itu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika petugas kami ini datang ke rumah untuk mendata. Karena memang kami tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
Sesuai jadwal KPU, pemutakhiran data pemilih akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. Setelah coklit selesai, KPU akan mengeluarkan data pemilih tetap sebagai acuan untuk KPU mencetak surat suara dalam Pilkada serentak 2020 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.